datang, terus orang ini sekarang imam, apalagi ayatnya panjang kan? Apalagi ayatnya panjang. Nah, ketika kita tahu ayatnya panjang imam ini kan banyak kesempatan kita untuk termasuk membaca tidak ta'awuz dan sebagainya itu kan. Ini orang ini berarti tidak termasuk dia masbuk, dia tak masbuk namanya. Fatihahnya selesai, apalagi masih ada waktu kira-kira. Ya, berarti orang ini tidak masbuk lagi namanya. Gitu. Tapi maksud kedua mau rakaat keberapa saja untuk rakaat yang bersangkutan. Jadi masbuk pada rakaat pertama hitungan seperti tadi. Ketika pada rakaat kedua dia datang masbuk, ya kan? Artinya telat, masbuk telat sama imam kan gitu. Nah, ketika dia tahu bahwa imam ini bacaannya panjang, ya gitu, boleh tak baca ta'awud, baca itu? Boleh kalau yang begitu. Boleh kalau yang itu. Tetapi yang saya maksudkan tadi adalah ketika ini waktunya apalagi sir, juga atau tidak sir tapi imam sudah baca qul huwallahu ahad setengah, berbuat Allahu akbar, kan tidak akan mungkin percaya. Nah ini yang dimaksudkan. Jelas ya? Nah itu dia. Jadi itu. Karena itu maka kita tidak diperbolehkan untuk membaca selain tadi itu kan. Dan kalau umpamanya dia baca, nah ini persoalannya. Kalau umpamanya baca tadi itu misalnya doa iftitah, sementara dia masbuk sudah di ujung tempatnya, ini yang menjadi persoalan. Ya, Allahu Akbar, baca dia kabiran atau yang lain lah, iftitah lah, kabiran walhamdulillah katsir, ruku imam, nah ini. Imam ruku, nah dia ini bagaimana? Fatihah belum dia baca kabiran sampai segitu itu saja dia baca kabiran walhamdulillah katsiran. Allah akbar imam ruku, dia bagaimana? Ya ini yang menjadi persoalan. Apa solusinya? Apa masalahnya yang begini ini? Dia orang yang baca kabiran walhamdulillah katsiran tak boleh ruku sama imam. Tak boleh ruku sama imam. Lalu apa dia orang ini? Dia wajib untuk membaca Fatihah sepanjang membaca Allahu Akbar kabiran walhamdulillah katsiran. Lebih dari itu. Kalau umpamanya dia ruku belum baca Fatihah, sepanjang bacaan kabiran sampai dengan walhamdulillah katsiran tadi itu, maka orang ini hukumnya batal sholat itu, batal sholatnya gitu. Tidak baca Fatihah sepanjang itu, tidak sampai tutup sih, sepanjang itu. Nah, kalaupun misalnya ya dia baca Fatihah untuk menggantikan dari bacaan kabirannya, kabiran walhamdulillah katsiran itu, lalu imam naik tidak. Iya. Imam naik tidak. Ketika imam naik tidak, apalagi di sana tak boleh dia ruku sendiri. Langsung nyambung dengan imam yang itu. Jangan ruku sendiri. Imam naik dia ruku sendiri, batal sholatnya kan. Boleh dia ruku sendiri. Kenapa demikian? Ini disebut sebagai apa? Disebut di sini litaqsirhi biudulihi an fardin ila ghairihi. Itu alasannya ulama mengatakan itu. Itu karena taksir. Bahasa fikih itu taksir. Taksir itu kalau bahasa kita itu mungkin kira-kira sama dengan ceroboh. Karena kecerobohan kita. Ya. Ya, itu taksir istilahnya bahasa fikihnya litaqsirhi. Karena taksirnya dia karena kalau yang terjemahkan kecerobohan. Kecerobohan orang itu yang seharusnya tidak boleh dia baca yang sunat. Seharusnya dia yang rukun itu yang dia baca, tapi dia beralih pada yang sunat, itu satu kecerobohan itu. Ya, maka itu dia tidak boleh dia baca doa baca yang sunat itu. Ketika dia ruku imam, dia sebelum cukup bacaannya ya, sebelum cukup bacaannya sepanjang yang dia baca tadi untuk doa iftitah itu, maka tidak boleh dia ruku. Nah itu kan
Kalau sudah mencukupi itu kira-kira sesuai dengan yang kemarin sudah kita bahas itu, mencukupi itu atau lebih ya, maka baru dia ruku. Nah sekarang rukunya ini, kalau imam masih dalam posisi ruku, dia bersama dapat ruku sama imam, maka dia mendapatkan 1 rakaat, kan gitu artinya. Imam agak panjang rukunya, ya, imam agak panjang rukunya. Dia kemudian ketika ruku, ya di ujung ruku imam dia dapat bersama imam ruku. Nah ini dapat 1 rakaat. Tetapi ketika dia tidak dapat ruku sama imam, ya, dia turun untuk ruku, imamnya naik, maka segera cabut diri, jangan ruku sendiri gitu. Itu intinya, jangan ruku sendiri. Ya, tidak boleh ruku sendiri, ya. Lalu kalau kita bagaimana? Lalu kita itu yang masbuk itu harus menyesuaikan dengan posisi imam yang sedang i'tidal, ya sudah. Jelas Niki? Berarti dia nambah nanti rakaatnya. Jelas Niki? Ya itu. Jadi dengan demikian maka yang bersangkutan dapat dia rakaat kalau dia ruku, dapat ruku sama imam. Nah, terkait dengan masbuk ini ada suatu zikir yang namanya takbir intiqal. Ini penting ya. Takbir intiqal itu adalah takbir yang diucapkan ketika kita berada pada posisi pindah ke posisi yang lain. Pada rukun yang satu pindah ke rukun yang lain. Contoh, ketika seseorang atau kita atau siapa saja berada pada posisi berdiri, kemudian kita pindah ruku, maka disinilah bacaan takbir intiqal itu. Allahu Akbar. Nah, akan tetapi bagi orang yang masbuk ketika menemukan imam dalam posisi sujud misalnya, yang ulangi, imam pada posisi sujud, dia datang Allahu Akbar, dia kan harus ikut sujud, langsung sujud. Dan ketika ini maka dia tidak perlu membaca takbir intiqal, diam. Itu maksudnya. Allahu Akbar, takbiratul ihram, langsung diam. Ikut langsung sujud. Tak perlu baca Allahu Akbar. Takbir intiqal tidak perlu, tidak disunatkan. Jelas Niki? Iya, jangan gara-gara setiap gerakan mau dibacain takbiratul intiqal, enggak. Bukan cukup sekali, takbiratul ihram aja wajib dia. Takbiratul ihram aja rukun dia, wajib. Kalau enggak takbiratul ihram enggak sah salat. Ya. Jadi Allahu Akbar, takbiratul ihram, berat langsung kita sujud sama imam. Itu dia. Akan tetapi misalnya ketika kita mau ruku atau sujud, imam naik, ruku lah saudara ruku, imam naik. Ketika kita tahu imam posisinya naik gitu loh. Kita mau ruku, Allah mau begini setengah begini, imam naik, jangan lanjutkan rukunya, cabut diri. Itu berselewanan, bukan selewanan. Kan ya, jadi kita Allahu Akbar, kita mau ruku, baru setengah jongkok begini, imam naik, jangan lanjutkan rukunya, ruku kita. Segera cabut diri untuk berdiri. Itu yang dimaksud. Ruku atau sujud apa? Ruku atau sujud. Sesuai dengan posisi imam kita pakai. Ya, jadi kalau taruhlah ruku, jadi imam ruku, kita masih baca bismillah misalnya atau apa belum, karena imamnya agak kecepatan misalnya kan. Allah, baru begini imam naik. Nah ini maksudnya. Imam yang ngangkat begini, ini berarti kita tidak sama imam. Dengan demikian maka kita jangan lanjutkan dengan ruku. Tuh, jangan lanjutkan jangan kita ruku gitu. Kita wajib segera tarik diri untuk berdiri. Ikut i'tidal sama imam posisinya. Bagaimana kalau ruku ini yang saya maksudkan tadi? Ini riskan sekali memang. Bagaimana kalau kita ruku, tahu imam tidak ruku, tidak sedang ruku, kita ruku, imam naik, itu yang batal sholatnya, itu maksudnya. Itu riskan, itu keriskanannya. Berarti kita ruku ya ketika pada imam tidak ada pada posisi ruku. Ini yang tadi sholat ruku sendiri yang menyebabkan batal sholat kita gitu.
Jelas niki, ini sinilah yang perlu kita punya ilmu dan hati-hati dalam kondisi seperti ini gitu. Ya. Jelas niki itu bacaan takbiratul intiqal. Nah, kemudian ya itu tadi alasannya ya, dan alasannya bahwa kita itu tidak boleh baca selain Fatihah tadi itu, yaitu itu karena posisinya posisi kita seperti itu, dan kita akan menyebabkan sholat kita akan batal. Termasuk apalagi kalau umpamanya kita tidak pernah baca Fatihah sama sekali, kita baca kabiran walhamdulillahi katsira Allahu akbar, lalu kita ruku, batal sholat kita, ruku sama imam, tidak sah sholat kita. Jelas niki, ini sepele, cuma penting untuk kita tahu ilmunya. Kalau enggak ya percuma kita. Lalu kalau umpamanya alasannya, kan saya enggak tahu. Nah itu loh. Kan saya enggak tahu, apa boleh? Enggak boleh walaupun enggak tahu. Walaupun enggak tahu, enggak boleh kita kata, saya enggak tahu yang begitu tuh. Bagaimana dengan sholat? Ya enggak batal, tetap batal ya batal. Masuk imam dari Ustaz. Sama baru bikin misal kan. Ini para bahasa bikin baru. Artinya setelah kita baca Iftitah, baru setengah kita baca Fatihah, ruku imam, terus ruku imam. Nanti kan kita rukuan, sampai bacaan terakhir itu kan. Baru kita ikut ke imam, kan begitu Ustaz. Bukan, kan kita anunya begini, tidak boleh baca selain Fatihah, kayak itu dulu. Tidak boleh ketika kita masbuk, jangan kita masbuk. Ketika kita masbuk, tidak boleh kita baca yang lain selain Al-Fatihah, kan gitu. Tetapi ada yang baca keterlanjur misalnya kan, kelolosan misalnya, lupa dia, sudah tahu ilmunya sudah tahu dia, cuma kelolosan dia baca kabiran walhamdulillah, baru ingat misalnya kan. Nah yang begini ini maksudnya, yang begini ini maka berarti dia apa? Dia tidak boleh ruku begitu kasiran walhamdulillah kasiran sampai di sana, tidak boleh dia ruku walaupun imam ruku, posisi ruku. Dia wajib baca Fatihah sekedar sepanjang yang tadi bacaan doa iftitah itu gitu, atau lebih. Tidak boleh. Nah ini yang bilang kalau dia ruku orang yang sebut ini seperti itu, dia batal sholatnya, kan gitu terjadi. Nah akan tetapi kalau dia baca kabir walhamdulillah kasih, tidak boleh baca kan? Langsung dia baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih ruku imam. Imam masih ruku. Allahu akbar, dapat ruku sama imam. Ya, dapat ruku sama imam. Maka kalau yang begini kasusnya, dia dapat tanggungan imam. Nah, itu dia. Dapat Fatihahnya tanggungan imam, tidak perlu nambah rakaat lagi. Akan tetapi kalau tadi itu, kalau umpamanya sudah baca bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin, sudah terbayar, sudah tadi doa iftitah itu sampai di sana Allah, nah baru dia turun imam naik, ini tidak dapat dia sama imam namanya. Berarti dia wajib nambah rakaat lagi. Ukurannya ada ruku sama imam itu. Jelas niki? Nah, ini riskan, memang riskan, agak riskan. Cuma yang perlu diingat adalah jangan sama sekali kita ketika masuk Allahu Akbar baca selain Fatihah. Itu aja kuncinya. Kalaupun misalnya Allahu Akbar tidak dapat sama sekali baca Fatihah, ruku sama imam ikut, dapat kita rakaatnya. Itu kuncinya, dapat kita rakaatnya. Ruku tidak baca Fatihah sedikit bismillah tidak dapat gitu loh. Ya, dapat, tapi ikut ruku sama imam, maka nanti ini tanggungan imam, ini Fatihah kita. Tidak perlu nambah rakaat. Nah, niki maksudnya. Jelas niki? Ada pertanyaan? Sila. Kalau niki statusnya tidak masbuk, cuma kita melamun ini baca Allah akan baca. Nah, imam ruku kita belum selesai baca Fatihah. Ketika tadi ngelamun. Nggih, lunasan. Jadi di sini ada ibaratnya sakata atau ngelamun. Nah, ya. Jadi baca kabirang atau ngelamun sakata. Ngelamun sama.
Ketika kita ingat enggak baca Fatihah selung-selung ini kita masukkan. Ini mohon ini kita masukkan. Enggak baca Fatihah dia, tapi sakata. Karena imamnya bagus suaranya, diam dia enggak baca Fatihah. Ruku imam ini yang dimaksudkan tadi itu. Walaupun enggak masbuk nih sama semua. Oh, kalau enggak masbuk. Enggak masbuk ya, beda sedikit, beda. Ya, kalau dia Allahu Akbar ya, imam Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Ya, ketika misalnya walabolin amin imam kan kita baca Fatihah seharusnya kan, enggak baca Fatihah kita ini. Ya, karena sudah mana mungkin pikiran kita termasuk mendengarkan imam yang panjang dia baca ayat misalnya imam tapi enggak kita baca Fatihah sampai dengan ruku enggak baca sama sekali kan, sampai dengan rukunya imam enggak baca Fatihah ketika sampai dengan rukunya imam. Nah, ini solusinya adalah kita berarti meninggalkan rukun sama sekali pada ada kesempatan kan. Seharusnya kadang ada kesempatan. Karena itu maka nanti yang bersangkutan ini adalah nambah rakaat. Ya. Enggak menjadi dengan imam karena kita punya kesempatan. Nambah rakaat dan setelah salam imam. Kalau yang ini. Karena kita punya kesempatan untuk baca seharusnya. Tapi kita tidak baca karena mungkin lupa sakata, ngelamun. Atau karena dengar bacaan imam misalnya. Karena bagus bacaan imam diam. Lupa Allahu Akbar. Lalu kita apa? Ikut ruku. Ini solusi yang pertama. Ya. Tapi ada solusi yang lain juga. Ketika pada posisi kita, kondisi kita bukan masbuk seperti tadi dari awal Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar. Lupa baca Fatihah. Baru ingat pada hampir-hampir mau ruku imamnya kan. Tapi kita tidak masbuk kan. Yang begini bagaimana? Satu solusinya tadi itu satu pertama. Yang kedua adalah solusinya baca Fatihah. Nah ini dia baca Fatihah. Kan imam ini terus berjalan ini kan. Kita mau baca Fatihah sendiri, enggak apa-apa. Nah itu dia. Enggak apa-apa baca Fatihah. Nah baca Fatihah sampai tutup Fatihah kita dengan catatan. Ya catatan. Sampai tutup Fatihah kita, kapan dia tutup, kapan kita mau bergerak, kan ruku kita minta malik lah, ngejar ini ceritanya. Kita ngejar ruku kita, jangan langsung ikut imam, enggak boleh. Ya, jadi begitu kita selesai baca Fatihah, imam pada posisi mana dulu ini? Nah, kalau posisi imam masih pada posisi ruku atau posisi sujud pertama, kan? Duduk antara dua sujud atau sujud kedua masih kita boleh ngejar kita ruku imam apa masih boleh sepanjang imam belum naik dari sujud yang kedua untuk menuju ke rakaat itu sebelum ngangkat kepalanya maksudnya masih boleh kita ngejar dalam artian bahwa ketika imam masih pada posisi sujud, masih kita diperkenankan untuk bergerak ruku, kayak itu. Ngejar bergerak ruku. Jangan kita mulai bergerak ruku ketika imam sudah bangkit dari sujudnya, jangan. Ini tidak boleh. Jelas niki? Nah, jadi ketika pada posisi imam masih sujud kedua maksudnya, kita ruku karena sudah baru habis baca Fatihah soalnya. Baca Fatihah itu boleh kita ngejar ruku sendiri, i'tidal sendiri, sujud yang pertama, sujud antara dua sujud kedua boleh walaupun imam sudah berdiri pada rakaat kedua. Jelas niki? Dan itu kita ikut sudah rakaat kedua kita ikut karena sudah kita ngejar kan. Akan tetapi yang tidak boleh adalah ketika pada saat dia habis baca Fatihah, kadang kasus yang tadi itu baca Fatihah, tidak selesai Fatihahnya, Fatihah kita, karena apalagi kita ngalet baca Fatihah misalnya kan, imam sedang sujud yang kedua, Fatihah kita masih belum rampung. Nah, kemudian imam naik, ngangkat kepalanya dari sujud kedua, ini tidak boleh kita ngejar kalau yang begini ini, sementara kita masih pada posisi berdiri baca Fatihah kan. Jelas niki maksudnya? Gambarannya. Jadi ketika masih pada posisi baca Fatihah, imam sudah naik kepalanya, betul.
sudah mengangkat kepalanya di sujud kedua. Ini jangan ngejar kalau yang begini ini. Tidak boleh. Tidak boleh kita ngejar. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah kita imam naik, kita tetap pada posisi berdiri nunggu imam yang naik betul sampai dengan tegak pada rakaat kedua. Sana kita gabung nanti. Gabung dengan jamaah yang ini sama imam. Gabung di sana pada rakaat kedua. Kurang satu itu yang ditambah setelah salam. Kalau kasusnya itu sujud kedua, kita rukuk juga masih dikatakan Masih sebelum naik kepala. Nah, sebelum imam ini angkat kepala untuk naik. Masih. Begitu kita betul. Jadi sana itu ukurannya. Itu ukurannya. Jelas Niki? Tadi Pak ada pertanyaan? Masih ini masalah masbuk. Jadi kita datang terlambat pada sholat berjamaah yang sir. Nah, kita kan tidak tahu ukurannya imam di mana. Lalu seperti tadi kita lupa umpama terbaca kabirang. Begitu baru baca sedikit kabirang, belum baca Fatihah atau ruku. Nah, sehingga kita mau tambah sempat baca Fatihah sepanjang doa iftitah tadi. Lalu begitu kita mau ruku, imam naik dia dari rukunya itu ya. Terus kalau kita lanjutkan kan batal. Iya, batal kan. Nah, terus apa yang kita harus lakukan? Apa kita ulang takbiratul ihram atau bagaimana? Bagus. Jadi ketika kasus seperti tadi, imam iktidal kan, kita tidak boleh ruku kan? Tidak boleh ruku. Kita gabung dengan imam yang iktidal itu. Maksudnya seandainya kita ruku sendiri kan batal. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Ya kan imam, ketika gabung sama imam langsung kan, imam kan naik. Kita pada posisi berdiri. Kita tinggal gabung sama imam berdiri. Enggak lakukan apa-apa, tinggal gabung doang. Imam berdiri pada posisi imam sedang iktidal, kita masih pada posisi berdiri baca Fatihah tadi. Itu yang jelas enggak boleh kita ruku, gitu aja. Tetapi nanti kan nambah 1 rakaat. Itu dia. Nanti setelah salam nambah. Begini, Yunasa. Jadi kita belum baca Fatihah. Dan kita belum baca Fatihah karena kita baca kabirang tadi. Tiba-tiba kan imam ruku. Berarti kan kita batal yang masbuk ini. Kan begitu maksudnya dikirim. Kemudian apa yang kita lakukan karena kebatalan itu? Apakah kita takbir ulang? Kalau sudah batal ya bubar sholat kita. Kalau sudah ruku, kita ruku sendiri terus kita batal ya sudah bubar. Artinya sholat ulang, kita takbir ulang. Jadi kita masbuk. Nah, karena dia sir. Begitu kita baca ya Fatihah, ya langsung umpama imam ruku, tapi kita tidak bersama imam ruku. Nah, begitu imam naik, langsung kita ruku sendiri. Itu maksud saya. Nah, terus kan kalau menurut pelungguh tadi itu batal sholat kita. Nah, kita juga ngerti batal. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Iya, setelah imam langsung sujud, nah terus kita apa yang harus kita lakukan karena dibatal. Kalau kita ikut berarti batal sholat. Ikut. Nah, gini. Jadi kasus tadi adalah ya kita pelungguh orang masbuk. Jadi ujung imam berdiri kan, Allahu Akbar, baca Fatihah misalnya kan, baca Fatihah, tapi imam ruku. Ini maksudnya imam ruku. Itu kan yang harusnya kita wajib ikut ruku kan gitu seharusnya. Itu ilmunya wajib kita ruku, tapi enggak ikut ruku kan ini. Itu menurut pelungguh. Enggak ikut ruku. Nah, itu dia. Ketika kita mau ruku, imam naik. Makanya itu yang bilang gabung langsung dengan imam pada posisi. Nah, yang pertanyaan saya,
kita ruku langsung sendiri. Nah, begitu berarti batal salat saya. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Apa kita mulai ulang lagi berniat, atau kita tunggu imam sampai naik untuk rakaat kedua baru kita bergabung? Ini kan kasusnya Pelungguh bilang itu adalah kita kan sudah baca Fatihah, mungkin sampai tutup, ya enggak seharusnya sampai tutup Fatihah kita kan, seharusnya ikut kan itu. Seharusnya ikut ruku sama imam kan. Itu Allah seharusnya kan ini, harusnya itu imam ruku walaupun Fatihah kita sampai seberapa saja, kita harus ikut ruku sama imam kan gitu. Nah, tapi ini enggak ini. Nah, tapi ini enggak. Baca Fatihah terus mau sampai selesai terus imam naik kan gitu. Iya, jadi maksud saya begini, Pak. Kita baca Fatihah karena masbuk kan, berapa setengah ke berapa langsung imam ruku. Nah, kita nunggu karena bacaan ya sedikit lah begitu. Nah, begitu karena imam terlalu cepat, imam naik, kita mau ruku, imam naik, tapi kita lanjutkan dengan ruku begitu. Tetap saya ruku. Nah, makanya kalau kita ruku, berarti salah, batal, berarti sholat kita kan. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau ada batal? Lah batal aja bubar, ulang sholat kita betul ihram. Barang batal. Ulang berniat Allahu Akbar dari awal, masbuk biasa. Bubar. Enggak. Masbuk. Nah. Masbuk itu. Nah. Jadi karena salat sudah batal, berarti kita masbuk lagi gitu. Takbir ihram yang baru gitu. Itu sudah selesai kalau yang itu tadi itu. Nah, tapi karena itu maka kita harus paham, jangan sama sekali kita baca apapun selain Fatihah sepanjang masih ada waktu. Itu dia kuncinya. Ketika kita baca Fatihah seberapun Fatihah yang kita dapat, ruku imam ikut ruku kita, itu aja. Itu ilmunya, itu aja kuncinya. Walaupun misalnya Allahu Akbar, kita tidak dapat baca apa-apa, ikut ruku sama imam ketika imam ruku. Dapat kita itu rakaat. Itu aja kuncinya itu. Nah, ini yang kadang-kadang orang tidak tahu, dikirain dia dapat rakaatnya, sementara Fatihahnya sudah selesai kan, tapi tidak dapat ruku sama imam. Nah, ini yang menjadi persoalan. Tidak dapat ruku sama imam. Lalu dia ruku sendiri, itu yang batal. Fatihahnya selesai. Kalau dia bertahan berdiri menunggu imam, tidak ada masalah. Ya. Kalau bukan menunggu imam, jadi ya ini rukunya ini yang menjadi yang menjadi intinya. Tidak dapat. Soal banyak yang saya lihat jemaah kita di sini ya, gitu Pak Ustaz. Jadi posisi imam dia datang masbuk karena suara sir. Nah, mungkin dia baca sampai habis, sudah tahu Fatihah, langsung imam ruku, imam naik, dia ruku sendiri. Nah, itu dia. Nah, karena tidak tahu ya begitu, ya, tidak boleh. Itu dia. Nah, kalau sudah tahu ilmunya jangan begitu. Nah, jangan ikut kayak begitu. Yang penting jelas ilmunya seperti itu yang harus sesuai dengan sesuai dengan hukum-hukum dalam ilmu fikih. Itu salah. Oke. Ini yang pernah saya lihat. Jadi begitu dia seperti tadi, imam ruku, dia tidak dapat bersama imam ruku, tapi dia ruku sendiri, kemudian lanjut sampai selesai. Saya pikir tadi bisa di yang rakaat berikutnya gitu. Cuma itu saja, yang bilang tadi. Itu saja, itu orang bisa saja bilang saya tidak tahu kan begitu. Itu dia. Orang saja bisa saja, kan saya tidak tahu yang begitu. Itu yang saya maksudkan. Bagaimana kalau yang tidak tahu batal tetap sholatnya walaupun tidak tahu. Artinya itu dituntut nanti kalau ketika dia tahu wajib kada sholatnya kan gitu artinya.
Sholat yang batal itu. Nah, kenapa kok orang tidak tahu dihukum seperti itu? Lah iya, kenapa seperti itu? Karena kalau kita yang seperti ini, yang melakukan itu dengan alasan tidak tahu, ya kita akan dituntut dengan pertanyaan, kenapa kamu tidak tahu? Ya, iya. Di mana kamu hidup? Kan ditanya. Nanti di akhirat sana kan, di mana kamu hidup? Oh, saya hidup di Bejeruk, misalnya, tuh di mana saja. Tidak ada orang ngasih tahu kamu, yang tidak ada tempat yang nanya, yang itu larinya pertanyaannya. Iya. Tidak ada yang kamu tanya nanti yang begini. Apa kita bilang terus? Kan itu yang tidak bisa kita jawab nanti. Itu persoalannya. Sila. Ini sekarang berkembang ilmu tentang sholat ini. Ada berpendapat bahwa kita sudah sepakat hukumnya wajib untuk baca Fatihah. Tapi ada sekarang pendapat kalau kita berjamaah cukup kita ditanggung sama imam, tidak perlu kita baca Fatihah munasan, Ustaz. Baik, bagus pertanyaan pelungguh niki. Nggih, bagus. Di dalam membaca Fatihah itu ya memang ini kan kita dalam berbicara mengenai hukum yang ini adalah wajib baca Fatihah itu adalah dalam kerangka kita mengikuti mazhab Syafi'i itu loh. Nah, ketika kita bermazhab dan hukum bermazhab itu wajib hukumnya, itu loh, dulu wajib kita bermazhab dan kita sudah pilih mazhab Syafi'i kan. Ini adalah hukum yang begini adalah dalam rangka mengamalkan mazhab Syafi'i. Sementara misalnya Hanafi seperti tadi dia. Iya, di mazhab Hanafi tidak perlu makmum itu baca Fatihah. Mazhab Hanafi. Cukup dengan imam yang baca. Nah, sekarang kita berada pada posisi mazhab Syafi'i kan gitu. Pembahasannya. Iya, kita ikuti adalah fikihnya Imam Syafi'i gitu kan, karena kita memazhab kepada Syafi'i. Ya. Ini yang perlu diperjelaskan seperti itu mazhab itu. Kadang-kadang ini penceramah ini mengatakan seperti itu. Nah, ini makanya yang susah kita harus tidak ngaji, jadi jelas kita ini komitmen untuk mengikuti mazhab Syafi'i kan, kita mazhab Syafi'i. Jangan pas sholat seperti itu kita mazhab Hanafi, tidak boleh, tidak sah sholat kita gitu loh. Campur-campur, tidak boleh seperti itu. Itu yang tidak boleh. Berarti kita tidak sah sholat kita kalau tidak baca Fatihah. Itu dalam kerangka mazhab Syafi'i gitu loh. Bagi mereka yang ikut mazhab Hanafi, sah sholatnya dia. Kita yang tidak sah sholat kita. Karena kita wajib konsisten dalam mengikuti mazhab. Dan hukumnya mazhab itu wajib bagi kita. Tidak boleh kita tidak bermazhab. Untuk fikih maupun tasawuf maupun ilmu tauhid, tidak boleh kita tidak bermazhab. Wajib hukumnya kita bermazhab. Kalau tidak kita bermazhab, apa jadinya sholat kita? Kan kacau balau itu. Tidak boleh. Nah, itu yang harus diperjelas. Orang ini harus paham yang empat mazhab yang mazhab yang empat ini. Kalau imam ini begini, kalau imam ini begini, kalau imam ada yang punya kitab namanya Al-Fiqh wal Mazahib al-Arba'ah. Hukum fikih menurut mazhab imam yang empat. Kita bisa berbandingkan ini apa. Ada di sana. Ada di situ bahasannya. Jadi kalau pendapat yang begitu tanpa menyebutkan mazhab itu yang dia tidak ngerti itu. Harus dijelaskan mazhab ini begini, mazhab ini begini. Kita pada posisi mazhab siapa kan gitu. Yang seharusnya kita lakukan, kita kasih tahu para orang tidak bingung. Ya, di sana lain, kok lain-lain begitu kan, itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Nah, itu penting dan disebutkan dalam kitab niki. Dalam kitab niki mengatakan wajib hukumnya kita bermazhab, wajib. Ya. Itu dikatakan dalam kitab ini. Ya. Kemudian, makanya yang bilang ya, untuk fikih kita mengikuti mazhab Syafi'i. Untuk ilmu kalam atau ilmu akidah kita mengikuti imam siapa? Apa yang kita ikut? Mazhab kemana? Untuk ilmu akidah. Aneh, tidak tahu? Ya.
Enggak boleh enggak tahu kita. Wajib kita tahu kita bermazhab siapa untuk ilmu akidah. Ya. Ya, ada salah satu di antara dua kita wajib ya. Kepada apa? Imam apa? Abu Mansur Maturidi atau apa satu? Asy'ari. Wajib kita, makanya tiang bilang ilmu yang wajib kita tuntut itu selain fikih adalah tadi ilmu akidah itu sesuai dengan apa yang mazhab kita pada Imam Asy'ari Abul Hasan Al Asy'ari. Tidak boleh kita tidak tahu itu, yang tidak boleh kita berakidah di luar itu karena sudah kita ikuti itu. Makanya kita dikatakan kaum Asy'ariyah, kita nama kita. Kaum Asy'ariyah, kaum Asy'ari. Jangan tidak kita bermazhab untuk yang itu, kena wajib hukumnya kita bermazhab. Itu dah. Kita harus bermazhab dua imam tadi itu. Bukan dua, terus. Ilmunya. Bukan untuk ilmu tauhid, ilmu akidah yang tadi yang belakangan itu. Kalau yang niki adalah ilmu fikih Imam Syafi'i. Kalau ilmu akidah kita mengikuti Imam Asy'ari, Imam Abu Hasan Al Asy'ari atau Imam Abu Mansur Al Maturidi, itu yang sah. Abu Mansur Al Maturidi gitu. Secara akidah, makanya ilmu Abu Hasan Al Asy'ari itu yang kita harus pelajari, wajib bukan harus, wajib kita pelajari gitu loh. Yang dipelajari misalnya sifat 20 apa itu wajib hukumnya, kan tidak kita tuntut ilmu yang ini pelajari. Makanya itu adalah hukumnya apa, kita berdosa, itu wajib ain hukumnya. Itulah makanya tiang sarankan setiap malam Jumat ini ada ustadz itu misalnya mohon kaji yang itu, salah satunya ilmu tauhid itu gitu. Dan pakai kitabnya, dalam syariat ada yang kecil, kemana dia? Ada kitab kecil itu adalah menurut Imam Abu Hasan Al Asy'ari itu. Itu yang dijelaskan kepada kita semua yang ada di sini supaya punya ilmu akidah. Apa maksudnya? Ya, kita menyembah Allah itu wajib dengan cara yang Allah redai, dan yang kedua wajib kita harus tahu siapa Allah yang kita sembah itu melalui ilmu akidah itu gitu. Bagaimana menyembah Allah kalau kita tidak kenal dengan apa yang kita sembahkan, itu logikanya. Iya, itu akidah punya. Makanya ada kitab yang kemarin itu mungkin Pak Ustaz Semon yang kasih itu. Iya, coba mohon itu supaya dikaji. Walaupun sebentar sedikit-sedikit kan tidak apa-apa. Mulai dari awal gitu. Supaya kita lepas dari kewajiban untuk menuntut ilmu yang itu, maksudnya. Kalau enggak tetap kita beban wajib, berdosa kita. Enggak kita pelajari ilmu yang itu gitu. Itu wajib hukumnya. Iya, ilmu akidah. Itulah makanya orang-orang dulu gitu mempelajari wujud, qidam, baqo dan seterusnya. Itu maksudnya itu dia supaya lepas dari kewajiban untuk menuntut ilmu akidah seperti itu. Jelas niki, jangan disepelekan yang begitu. Nanti kalau ada pengajian yang begitu, mohon kita ikut semua supaya kita bebas dari dosa kewajiban kita supaya tidak dituntut untuk tidak mempelajari ilmu itu, Jelas niki? Baik, mungkin sampai sini dulu. Nah, sementara ini belum jalan ini untuk yang sholat jenazahnya. Insyaallah ini biar agak jelas sedikit yang yang sholat yang kemarin masbuk dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.